Statistik mengerikan Stefano Lillipali saat kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Okay, maybe they have some problem. But Asia teams going up. Also, if you compare Asian teams, you have 5 teams which participated during the World Cup in Qatar. 3 teams qualify for the next stage. Iran almost they need. Kata pelatih Cina soal lawan timnas Indonesia, skuad Garuda dinilai tak punya fondasi tim yang kuat secara tradisional tapi Brasil va a ser Brasil siempre, siempre. Es un momento de dificultad y seguramente lo pasarán, porque como Argentina tiene historia, Brasil tiene historia y más historia, tiene 5 mundiales, ¿no? Que eso te dice todo. Entonces, yo creo que hay que beda timnas Indonesia dengan Cina di mata pemain Argentina. Mereka tim yang buruk. Statistik mengerikan Stefano Lillipali saat kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, resmi mengumumkan skuad terbarunya, Minggu 18 Mei 2025. Sebanyak 32 pemain dipanggil untuk memperkuat tim Garuda dalam agenda internasional selanjutnya. Namun, daftar pemain kali ini menghadirkan kejutan. Beberapa nama langganan tak terlihat, termasuk sang andalan di lini depan, Ragnar Oratmangoen. Ragnar harus absen lantaran belum pulih sepenuhnya dari serangan virus. Pemain berusia 27 tahun itu masih menjalani proses pemulihan dan belum siap tampil dalam waktu dekat. Di sisi lain, ada kabar menggembirakan bagi pencinta sepak bola nasional. Sosok senior Stefano Lillipali kembali dipercaya memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang akrab disapa Vano itu akhirnya kembali ke skuad Garuda setelah absen hampir 2 tahun lamanya. Kini berusia 35 tahun, Lillipali memang tak lagi segesit dulu. Namun pengalamannya tetap jadi aset berharga. Sepanjang musim 2024-2025, pemain milik Borneo FC Samarinda itu tampil dalam 27 laga dengan catatan 5 gol dan 6 assist. Angka yang masih cukup impresif bagi seorang gelandang serang veteran. Vano juga dikenal piawai dalam situasi bola mati, sesuatu yang diharapkan bisa menambah variasi serangan timnas Indonesia. Kehadirannya sekaligus menjadi mentor bagi pemain-pemain muda yang haus pengalaman di level internasional. Karir Lillipali di sepak bola Indonesia sendiri bukan sembarangan. Ia pernah mengantar Bali United meraih 2 gelar juara Liga 1, masing-masing pada musim 2019 dan 2021-2022. Nyaris saja ia menambah koleksi trofi saat memperkuat Borneo FC pada musim 2023-2024, sebelum akhirnya tim asal Samarinda itu kandas di babak Championship Series. Di level internasional, Lillipali telah mengoleksi 30 caps bersama timnas Indonesia senior dan mencetak 3 gol. Ia juga pernah tampil membela timnas U23 di ajang Asian Games 2018. Saat itu, ia mencuri perhatian dengan torehan 4 gol dari 5 laga dan membawa tim melaju hingga babak 16 besar. Kembalinya Lillipali menambah aroma nostalgia, sekaligus memberikan harapan baru bagi skuad merah putih. Kini, tinggal menunggu bagaimana Kluivert meramu tim dan memaksimalkan perpaduan antara pengalaman dan semangat muda demi prestasi yang lebih tinggi. Kata pelatih Cina soal lawan timnas Indonesia, skuad Garuda dinilai tak punya fondasi tim yang kuat secara tradisional tapi pelatih Cina Branko Ivankovic memiliki pandangannya soal timnas Indonesia yang diperkuat pemain naturalisasi. Cina akan melawan timnas Indonesia dalam matchday ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni 2025. Ivankovic menilai skuad timnas Indonesia tak memiliki fondasi kuat sejak lama.
Akan tetapi ia menyoroti bahwa kehadiran pemain naturalisasi membuat timnas Indonesia susah dilawan. Pelatih asal Kroasia itu akan memberikan segalanya untuk menghadapi timnas Indonesia. Kami harus mengerahkan 100% upaya kami, kata Ivankovic dilansir dari Sohu yang dimuat pada 20 Mei 2025. Meskipun Indonesia tidak memiliki fondasi tim yang kuat secara tradisional, susunan pemain yang dinaturalisasi membuatnya sulit untuk dihadapi, ujarnya. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia telah mengumumkan 32 pemain untuk menghadapi Cina dan Jepang. Timnas Indonesia diperkuat sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Dari 32 pemain itu, 19 diantaranya ialah pemain keturunan. Mereka ialah Martin Paes, Emil Audero, Justin Hubner, Mees Hilgers, Jai Itzes, Jordi Amat, Tom Haye, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Nathan Choyaon, Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano Rejders, Shine Patinama, Kelvin Verdong, Dean James, Stefano Lilliply, Ula Romeni, dan Rafael Struij. Laga timnas Indonesia versus Cina ini sangat penting bagi masing-masing tim untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan dibutuhkan oleh kedua tim. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Cina di posisi paling bawah dengan 6 poin. Dua tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan bermain di putaran 4 untuk memperebutkan sisa tiket. Beda timnas Indonesia dengan Cina di mata pemain Argentina, mereka tim yang buruk. Pernyataan menohok disampaikan oleh pemain Argentina soal tim nasional Cina. Tim Tango Argentina dikabarkan akan menjalani laga uji coba melawan Cina pada Oktober mendatang. Namun jelang pertandingan melawan Cina, pemain Argentina disebut menolak harus melawan tim negeri tirai bambu tersebut. Melansir suara.com dari Sohu, Rabu 21 Mei, pemain Argentina sebenarnya menolak jika harus jalani uji coba melawan Cina. Telah terungkap bahwa para pemain Argentina tidak ingin melawan Cina, tulis media tersebut. Argentina dijadwalkan akan jalani FIFA Matchday pada Oktober mendatang. Cina akan menjadi lawan pertama mereka. Setelah itu, juara Piala Dunia itu akan melawan Korea, Jepang dan Rusia. Masih dari sumber yang sama, pelatih Argentina, Lionel Scaloni meminta Federasi Sepak Bola Argentina, AFA untuk mencari lawan dengan standar lebih tinggi. Namun pihak Federasi Argentina menyebut bahwa laga melawan Cina sudah diatur untuk tujuan iklan dan mencari keuntungan komersial, tulis media Sohu. Rencana uji coba antara Cina versus Argentina juga jadi sorotan media di Argentina. TC Sports menuliskan bahwa tur ke Asia memang murni bersifat komersial. Sementara media El Destape menyebut bahwa setelah melawan Cina, skuad Argentina meminta federasi mencari lawan yang lebih kuat. Media lain menuliskan bahwa Scaloni meminta anak asuhnya melawan tim lebih kuat. Korsel, Jepang dan Rusia menurut Scaloni adalah tim yang ideal untuk Argentina, namun Cina diragukan. Kondisi ini tentu jauh berbeda saat timnas Indonesia pernah menjalani laga uji coba melawan Argentina pada 2023 lalu. Timnas Indonesia saat itu dilatih oleh Shin Tae-yong. Elkan Bagot dan kawan-kawan menyerah dengan skor 0-2 dari Argentina. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni terkesima dengan taktik yang diterapkan juru taktik timnas Indonesia, Shin Tae-yong dalam laga FIFA Matchday pada Senin, 19 Juni 2023, malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia yang dalam ranking FIFA dan prestasi bagaikan langit dan bumi dengan Argentina, secara mengejutkan mampu memaksa tim juara Piala Dunia 2022 itu cuma menang 2-0. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan sempat kena bombardir Argentina hampir di sepanjang babak pertama. Mereka dipaksa bertahan setengah lapangan. Meski pada akhirnya mampu mencatatkan satu tembakan tepat sasaran lewat Ivar Jenner di penghujung babak, skuad Garuda tidak benar-benar berhasil mengancam gawang Emiliano Martinez. Namun di babak kedua, Shin Tae-yong merespons cepat dengan melakukan dua pergantian. Masuknya Pratama Arhan dan Dendi Sulistiawan menggantikan Shine Patinama dan Dimas Drajat mengubah permainan. Khusus Arhan, dia membuat sektor kiri pertahanan maupun penyerangan timnas Indonesia lebih hidup.
Bahkan, kehadirannya jadi ancaman serius bagi pertahanan Argentina khususnya melalui skema lemparan ke dalam. Di babak kedua ini, timnas Indonesia mampu memberi perlawanan untuk Argentina. Bahkan, beberapa kali kiper Emiliano Martinez harus pontang-panting mengamankan gawangnya. Pasca pertandingan, Lionel Scaloni pun memuji penampilan timnas Indonesia dalam laga ini. Dia tak ketinggalkan angkat topi untuk Shin Tae-yong. Indonesia melakukan pekerjaan yang hebat dan mereka memiliki pelatih yang hebat, kata Lionel Scaloni dikutip dari akun Twitter resmi timnas Argentina. Scaloni mengakui laga kontra timnas Indonesia bukanlah pertandingan yang mudah. Dia pun merasa senang dengan sikap para pemainnya. Indonesia merupakan lawan kedua atau terakhir Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Sebelumnya, mereka melawan Australia di Beijing, Cina pada 15 Juni dan berhasil menang dengan skor identik 2-0. Saya senang dengan sikap para pemain, dengan bagaimana mereka menghadapi dua pertandingan. Itu bukan pertandingan yang mudah bagi mereka, saya puas dengan para pemain saya, jelas Scaloni.